Bismillahirrohmanirrohim, kita melanjutkan pembahasan tentang hadis. Semua anak Adam itu bernisbat pada kelompok mereka, kecuali anak Fatimah, maka akulah wali mereka dan akulah kelompok mereka. Yang dimaksud usbah atau kelompok itu adalah tradisi Arab di dalam berkelompok. Berdasarkan marga atau garis ayah Al-Imam Al-Haisami menyebut hadis ini do'if sekali, sehingga tidak boleh dijadikan hujah. Hadits seperti ini justru banyak dimuat dan disahihkan dalam kitab-kitab kaum Syiah. Status lemah yang saya maksudkan hanya terkait dengan sanad, belum berbicara soal matan atau konten. Secara sanad sudah jelas bermasalah, lalu bagaimana dengan matannya? Kalau kita mengamati hadis-hadis sebelumnya, jelas hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya itu. Dalam kaidah ilmu hadis, hadis sahih sekalipun akan menjadi do'if, apabila matannya bertentangan dengan matan hadis yang lebih-lebih sahih. Baiklah, anggap saja hadis ini sahih secara sanad, bahwa Rasulullah benar-benar pernah bersabda seperti itu, lalu apa betul maksud hadis ini seperti yang mereka fahami? Pertama, secara gramer, kalimat kulu bani adama yuntamuna ila usbatin, itu disebut jumlah khobariyah, kalimat yang menunjukkan kabar. Yakni Rasulullah mengabarkan, bahwa orang-orang menisbatkan diri mereka pada kelompok keluarga ayah. Kalau ini adalah kabar, maka tentu orang-orang yang dimaksud adalah bangsa Arab, karena bangsa lain banyak yang biasa menisbatkan pada kakek yang lebih terkenal, walaupun kakek dari ibu. Misalnya di Madura, kalau ada yang bertanya siapakah Kiai Abdullah Sacal itu, semua orang Madura pasti menjawab, cicit Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan, padahal beliau itu cicit dari garis perempuan. Bahkan ada tradisi sebagian suku di Indonesia, yang justru menisbatkan diri pada ibunya, bukan pada ayahnya. Nah, jumlah khobariyah itu tidak bisa dirubah artinya menjadi kata perintah, kecuali ada dalil yang sahih. Maka kalimat kulu bani adama yuntamuna ila usbatin tidak boleh diartikan, semua anak Adam harus bernisbat pada kelompok ayahnya, atau semua anak Adam tidak boleh bernisbat pada ibunya, atau semua anak Adam tidak boleh mengaku keturunan kakek dari ibunya. Justru kalau dibelokkan menjadi kata perintah seperti itu, malah bertentangan dengan hadis Anabnul Awatik min Sulaim, dan hadis Ibnu Util Qaumi minhum, yang telah kita bahas pada episode sebelumnya. Lalu bagaimana dengan kalimat berikutnya, yakni ila walada Fatimah? Ketika kalimat sebelumnya adalah jumlah khobariyah, maka kalimat ini pun jumlah khobariyah juga. Artinya Rasulullah mengabarkan, bahwa keturunan Siti Fatimah selamanya akan merasa dan menyebut sebagai keturunan beliau, dan memang itulah yang terjadi, semua keturunan Siti Fatimah hingga kini lebih dikenal sebagai keturunan Rasulullah, bukan sebagai keturunan Abu Talib. Kedua, kalau seandainya hadis ini sahih, bahwa Rasulullah benar-benar pernah bersabda seperti itu, ini mengisyaratkan, bahwa Rasulullah masih meragukan orang Arab walaupun sudah masuk Islam. Beliau khawatir mereka belum bisa meninggalkan faham jahiliyah terkait keturunan garis perempuan, kemudian mereka menganggap Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bukan cucu beliau. Maka hadis itu bermaksud begini, silakan saja kalau kalian tetap bersikeras untuk menisbatkan anak hanya pada ayahnya, tapi jangan lakukan itu pada anak-anak Fatimah. Mereka adalah anak-anakku, akulah wali mereka dan akulah usbah mereka. Sepertinya Rasulullah telah memprediksi, bahwa nanti akan banyak orang yang masih berpegang dengan tradisi jahiliyah, dan itu benar-benar terjadi di kemudian hari, yaitu ketika musuh-musuh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sampai berani membunuh beliau berdua, karena mereka menganggap Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sebagai putra Sayyidina Ali atau cucu Abu Talib, bukan sebagai putra Siti Fatimah atau cucu Rasulullah. Jadi, garis perempuan putus nasab itu adalah tradisi Arab yang telah menelan korban, dan korbannya adalah kedua cucu Rasulullah. Seandainya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tinggal di Jawa, maka semua orang Jawa akan menganggap beliau sebagai cucu Rasulullah, karena tradisi Jawa tidak membedakan antara cucu garis laki-laki dan perempuan. Belum yakin kalau orang Arab zaman itu banyak yang menganggap Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain bukan cucu Rasulullah. Tahukah kenapa raja-raja dinasti Abbasiyah merasa lebih berhak menjadi raja atau khalifah daripada keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? Karena mereka menganggap Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu bernisbat pada Sayyidina Ali, bukan pada Rasulullah, sedangkan dinasti Abbasiyah bernisbat pada Sayyidina Abbas yang merupakan pamannya Sayyidina Ali. Jadi, Bani Hashim sendiri saat itu masih banyak yang menganut faham jahiliyah yang memutus nasab dari garis ibu, dan yang menjadi korban dari faham itu adalah keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ada cerita menarik dalam dialog Harun ar-Rasyid, Raja dinasti Abbasiyah, dengan Imam Musa al-Kazhim. Terlepas soal kesahihan ceritanya, di situ ada penjelasan yang sangat logis. Ceritanya,
Harun ar-Rasyid bersikeras bahwa Imam Musa al-Kazhim bukan cucu Rasulullah, karena nasab beliau ke Rasulullah melalui garis perempuan, yaitu Siti Fatimah. Harun ar-Rasyid tidak puas dengan dalil Al-Quran yang menyebut Nabi Isa sebagai keturunan Nabi Ibrahim, walaupun melalui garis ibu, yakni Siti Maryam. Maka Al-Kazhim pun berkata, "Wahai Amirul Mukminin, seandainya Rasulullah melamar putri Anda, apakah Anda terima lamaran itu?" Harun ar-Rasyid menjawab, "Tentu saja aku terima, bagaimana mungkin aku menolak lamaran Rasulullah?" Al-Kazhim pun berkata, "Kalau saya tidak akan menerimanya." Harun ar-Rasyid bertanya dengan terkejut, "Kenapa?" Al-Kazhim, "Karena putri saya adalah mahram Rasulullah." Harun ar-Rasyid pun tercengang menyadari satu hal, yaitu bahwa semua keturunan Siti Fatimah adalah mahram bagi Rasulullah, yang perempuan tidak batal wudhu dengan beliau, yang laki-laki tidak batal wudhu dengan Siti Fatimah dan Siti Hadijah, walaupun beberapa leluhur yang menyambungkannya dengan Siti Fatimah adalah perempuan semua. Terlepas soal status sebagai Ahlul Bait terkait dengan wakaf, larangan menerima zakat dan lain-lain, kalau ada orang yang ayahnya adalah anak Fulana binti Fulana binti Fulana binti Syarif Fulan al-Husaini, orang itu tidak batal wudhu dengan Siti Fatimah dan Siti Hadijah. Jadi, garis perempuan putus nasab itu hanya tradisi Arab saja, bukan ajaran Islam, sehingga ketika di Arab banyak orang yang menyatakan garis perempuan putus nasab, maka banyak ulama besar yang langsung menentang, seperti Sayyid Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, pengarang kitab Syaraful Asbah, agar umat Islam membedakan mana yang tradisi Arab dan mana yang ajaran Islam. Di Indonesia berbeda, tradisi bangsa ini kebanyakan memasukkan keturunan garis perempuan dalam daftar keluarga, makanya dari dulu para kiai tidak perlu repot-repot menulis bab ini. Saya pun menulis ini karena Rabito Alawiyah sering bikin masalah dengan membuang Syarifah dan anak-anaknya, karena ayah mereka orang pribumi atau non-Sayyid. Selama ini Rabito Alawiyah ditakuti oleh para kiai, sehingga semena-mena memaksakan pendapat mereka yang lemah itu. Dulu Rabito Alawiyah menyerang saya dengan sengitnya, karena saya memasukkan keturunan garis perempuan dalam daftar keluarga Wali Songo. Ketika berdiskusi dengan pihak Rabito Alawiyah yang diwakili oleh Habib Abdullah Maulahelah, saya menjelaskan hal ini sebagai berikut. Kita ini hidup di negeri orang, kalau kita mengaku orang Arab berarti kita numpang di negeri ini, jadi kita harus menghormati budaya orang Indonesia. Orang Indonesia tidak membeda-bedakan keluarga dari garis laki dan perempuan. Semua adalah keturunan kakek buyut yang sama dan saling menganggap keluarga. Coba begini, ibu antum Syarifah juga tidak. Dari marga apa? Habib Abdullah, ibu saya dari marga bin Yahya. Saya pun berkata, baik, kalau ada pertemuan keluarga bin Yahya dan antum tidak diundang, maka antum tidak akan sakit hati, karena budaya antum memang begitu. Antum tidak merasa keluarga bin Yahya walaupun antum cucu Habib Yahya dari garis ibu. Tapi kalau orang Indonesia, misalnya ada pertemuan keluarga Bani Fulan, kemudian yang keturunan garis perempuan tidak diundang, maka mereka akan marah-marah. Mereka akan bilang, aku juga cucu Mbah Fulan, kok aku tidak diundang? Jadi saya juga mencatat keturunan Wali Songo dari garis perempuan itu karena hal tersebut. Lagi pula, Rasulullah mewajibkan kita untuk mempelajari nasab dengan tujuan silaturahim. Dalam Islam, rahim itu keluarga, tidak ada bedanya antara garis laki maupun garis perempuan, semua harus disambung silaturahim. Nah, salah satu cara silaturahim adalah mencatat, maka pentingnya mencatat keluarga itu sama antara mencatat keluarga yang garis laki dan garis perempuan. Dengan demikian, berarti budaya kami di dalam mencatat keluarga, memiliki kelebihan dibandingkan budaya antum yang dibawa dari Arab, yang hanya mencatat garis laki-laki. Yang terakhir, mari kita gunakan nurani dan logika. Kalau ada orang memiliki nasab pada Sayyidina Abbas dengan garis laki-laki, berarti dia Abbasi, dan Rabito Alawiyah pasti menyebutnya sebagai Ahlul Bait, keluarga Rasulullah. Sedangkan anak Syarifah yang ayahnya adalah orang Sunda Tulen dianggap bukan Ahlul Bait. Seandainya Rasulullah, Siti Fatimah dan Siti Hadijah masih hidup, siapa di antara dua orang itu yang bisa cium tangan Siti Fatimah dan Siti Hadijah? Si Abbasi atau anak Syarifah? Yang mana di antara keduanya yang cucu Rasulullah? Mungkinkah Rasulullah lebih menerima si Abbasi dan berkata pada anak Syarifah itu, kamu bukan cucuku, karena ayahmu orang Sunda? Jawablah menggunakan nurani dan akalmu. Ketika saya berdiskusi dengan Kiai Maimun Zubair, waktu itu beliau hanya tahu nasab beliau yang garis perempuan ke Sunan Gunung Jati. Beliau pun berkata sambil tertawa kecil, saya dari garis perempuan, jadi tidak masuk. Sepertinya beliau khawatir ada tentangan dari orang yang suka memutuskan nasab garis perempuan. Saya pun berkata sambil tertawa, Kiai, cucu antum dari putri antum. Apakah antum tega menyebutnya bukan cucu antum?
Kiai Maimun hanya tertawa, saya pun melanjutkan dengan berkata, "Wah Rasulullah arhamumina. Dan Rasulullah itu lebih penyayang daripada kita. Kalau kita saja tidak akan tega membuang cucu kita karena ayahnya orang luar, apalagi Rasulullah. Beliau adalah orang yang paling penyayang pada keluarganya." Kiai Maimun pun tertawa lebar mendengar perkataan saya itu. Diskusi itu disaksikan oleh banyak orang, termasuk Kiai Haji Abdur Rauf bin Maimun Zubair, dan Kiai Haji Masuti Busyiri, pengasuh pesantren Anur Bululawang Malang, yang menemani saya waktu itu. Jadi, kalau ada orang menyebut anak Syarifah bukan zuriyah Nabi, siap-siaplah untuk berhadapan dengan datuknya di Yaumil Mahsyar. Katakan pada beliau bahwa dia bukan zuriyah beliau.